Halo semuanya, kembali lagi di Frag Gaming Store Channel bersama Jojo di sini, dan di depanku sudah ada dua keyboard dari brand Aces yang akan kita komparasi pada hari ini. Dan kira-kira komparasinya seperti apa, ataukah keyboard ini keyboard apa? Lanjutkan terus video ini sampai selesai. Oke, nah yang di sebelah kiriku ini, di sini ada Aces AK820 GTS. Aces AK820 GTS ini sudah sempat kita mention di video sebelumnya, yaitu di Perang 5 Keyboard yang pernah kita upload juga. Mungkin bisa dicek di atas sini. Lalu di sini ada yang barusan datang ke tempat kita, yaitu Aces AK992. Salah satu keyboard full size dari Aces yang ditawarkan di Indonesia. Nah, mengenai kedua keyboard ini, di sini dia memberikan price range yang sama. Jadi di sini GTS ini price range-nya ada di 550 ribuan, sedangkan AK992 juga ada di 550 ribuan. Ada yang bisa jual lebih murah, ada yang jual lebih tinggi juga. Jadi plus minus. Kedua keyboard ini dengan harga yang sama, dia memberikan fitur yang berbeda dengan plus minus yang berbeda juga nih. Nah, untuk AK992 di sini sebenarnya dia memberikan dua versi yang sedikit berbeda. Jadi AK992 ini ada yang dengan RGB, ada yang tidak dengan RGB, dan yang ada di sini AK992 yang kita pegang ini adalah yang tanpa RGB alias non LED. Jadi di PCB-nya memang tidak ada LED-nya. Seperti itu. Nah, kita bahas dulu perbedaan dari tampilannya nih. Ini pasti sangat jelas sekali bahwa AK992 di sini memberikan layout yang lebih besar, alias di sini dia menambahkan numpad. Jadi total keys yang ada di AK992 ini adalah 99 keys plus 1 knob. Kalau knobnya dihitung berarti menjadi 100 tombol. Lalu untuk AK820 di sini dengan layout 10 keyless-nya 82 keys di sini, termasuk knobs tambahan 1 keys seperti itu. Jadi bisa dilihat layout-nya ini sudah terlihat berbeda walaupun di harga yang sama. Lalu apalagi di sini persamaannya ada satu, yaitu bahan yang digunakan oleh keycaps dan casing di keyboard ini. Untuk AK992 dan AK820 di sini untuk bahan case-nya ini menggunakan full ABS material, sedangkan untuk keycaps di sini sama-sama sudah menggunakan PBT double shot keycaps. Namun untuk ketebalannya di sini jika dilihat bahwa keycaps dari AK820 GTS ini lebih tebal dan lebih bagus kualitasnya dibandingkan AK992. Lalu juga di sini kalau opini pribadiku, aku juga lebih suka font dari keycapsnya AK820 GTS dibandingkan font di AK992 GTS. Karena di AK992 GTS ini fontnya aku bilang masih sedikit gaming, karena emang ada kayak ada garis putus-putusnya seperti ini di bagian O dan P ini masih ada garis putusnya, sedangkan untuk di AK820 ini menurutku lebih rapih dan lebih enak untuk dilihat. Lalu masuk ke bagian dalam keyboard ini, untuk switch yang digunakan kedua keyboard ini sama-sama menggunakan switch dari brand mereka sendiri. Namun kalau aku lihat di Aces AK992 ini masih menggunakan switch Aces yang versi lama. Di sini AK992 ini menggunakan Aces Red, sedangkan di AK820 GTS ini dia ada 3 varian, yaitu dengan varian with Moon Yellow switch, lalu ada Green Palm switch, dan juga with Sea Salt switch. Dan device yang kita pakai ini menggunakan Moon Yellow switch. Dan untuk ketiga switch yang ada di Aces AK820 ini semuanya linear, jadi penamaannya itu hanya sekedar menamai warna yang digunakan oleh switch itu. Kalau kalian membelikan Aces AK820 dengan aksen yang warna kuning ini, maka switch-nya itu mendapatkan warna kuning. Begitu juga kalau
hijau ya mendapatkannya warna hijau, kalau biru ya mendapatkannya warna biru. Perbedaannya hanya di situ saja. Sedangkan untuk AK992 ada adjust red, adjust blue, dan yang lainnya juga. Itu untuk dari switch, lalu turun ke plate. Plate yang digunakan di sini sama-sama menggunakan polikarbonat plate, namun untuk adjust AK820 ini sudah dilengkapi dengan flex cut. Jadi di bagian plate-nya ini ada potongan flex cut-nya untuk menjamin kefleksibilitasan gasket mount yang digunakan di adjust AK820. Ngomongin gasket mount, walaupun di AK992 ini di plate-nya belum ada flex cut, namun AK992 juga sudah menganut sistem gasket mount. Ya walaupun tentu saja untuk stability gasket mount-nya menurutku lebih bagus AK820 dibandingkan AK992. Lalu turun lagi dari plate, turun ke bawah, tentu saja sudah dilengkapi dengan dampener. Namun untuk kelengkapan dampener yang digunakan dari kedua keyboard ini, yang paling lengkap adalah adjust AK820, karena memang di sini adjust AK820 memberikan switch film bahkan, lalu masih ada PE sheet di atas PCB-nya. Jadi sebelum menempel di plate itu sudah ada PE sheet-nya, lalu sudah ada PE foam-nya, baru plate-nya itu. Jadi untuk dampener di sini AK820 lebih lengkap dibandingkan AK992. Karena di AK992 ini dampenernya hanya kalau dari bawah itu hanya PE foam, lalu di atasnya PCB, di atas PCB PE foam lagi, baru plate, baru switch seperti itu. Sedangkan untuk AK820 di sini dampenernya lebih kompleks. Namun kedua keyboard ini walaupun menggunakan gasket mount, tentu saja untuk membongkarnya kita harus mencongkelnya dari pinggir. Jadi di sini tidak menggunakan skrup dari bawah seperti keyboard-keyboard aluminium gasket mount yang ada di luar sana. Jadi mungkin itu sedikit menjadi minus karena memang kenyataannya membongkar keyboard gasket mount kalau yang tidak ada skrupnya itu sedikit susah dan butuh effort. Bahkan itu pun juga bisa membuat klip-klipnya itu, karena klipnya berbahankan plastik, itu juga bisa pecah. Jadi seperti itu. Nah, itu ngomongin gasket mount-nya, lalu PCB-nya seperti apa. Keduanya sudah bisa hot swap, namun memang sangat disayangkan di AK992 dengan versi non-RGB ini, PCB-nya nggak ada LED light, lalu hot swap-nya hanya 3 pin dan masih north facing. Sedangkan untuk AK820 di sini sudah 5 pin, PCB sudah short facing dan sudah dilengkapi dengan LED per keys. Jadi kalau AK820 di sini sudah bisa menggunakan cherry profile keycaps tanpa interference dengan switch apapun. Kalau AK992 mau pakai cherry profile keycaps, maka harus diakali dengan switch yang long pole supaya bisa menggunakan cherry profile keycaps nih. Nah, itu untuk bagian dalamnya, mungkin itu sudah menjelaskan fitur-fitur dari kedua keyboard ini. Namun ada satu yang belum aku jelaskan, yaitu kelebihan dari AK992 dibandingkan AK820, yaitu adalah fitur triple mode connection-nya. Di AK992 di sini sudah dilengkapi dengan Bluetooth, lalu wireless 2,4 GHz dan juga wired Type-C. Sedangkan untuk AK820 GTS hanya menggunakan kabel saja. Hal ini bisa saja menjadi suatu considerable bagi kalian dalam memilih keyboard, karena menurutku fitur wireless itu bagi beberapa orang atau banyak orang itu pasti sangat penting, karena mereka tidak mau ribet dengan yang namanya kabel. Untuk baterainya sendiri di AK992 versi non-LED ini dilengkapi dengan baterai 1200 mAh. Oke, terakhir typing feel experience-nya nih. Untuk typing feel experience secara pribadi, aku lebih suka AK820 dibandingkan AK992. Kenapa begitu? Karena di AK820 secara switch-nya ini menurutku dia lebih ringan untuk ditekan. Lalu sound signature-nya pun lebih baik, mungkin karena dampenernya yang lengkap, lalu gasket mount-nya pun juga bekerja lebih baik dibandingkan AK992. AK820 ini memberikan typing feel yang sangat squishy, creamy, empuk, dan ringan. Sedangkan untuk AK992 ini lebih ke low pitch suaranya, tapi untuk typing feel-nya ini sedikit berat di adjust rate-nya ini. Lalu rasanya ini juga lebih ke
hard feeling, jadi rasa kerasnya tuh masih ada walaupun dia gasket mount, bukan yang tray mount seperti itu. Cuman rasanya ini tuh masih kayak mirip tray mount, jadi kayak gasketnya itu tuh sangat keras seperti itu. Jadi kayak tidak ada fleksibilitasnya. Jadi kalau mengincar gasket mount yang lebih baik, menurutku bisa ambil AK820 karena pengalaman gasket mountnya di sini sangatlah lebih baik dibandingkan AK992. Lalu untuk layout, sebenarnya secara pribadi of course aku lebih suka layout full 99 keys dari AK992 ini. Namun kalau memang kalian butuh yang compact, kalau memang kalian butuh layoutnya 10 keyless itu sudah cukup, kalian tidak pernah menggunakan numpad, maka memang AK820 sudah menjadi jawaban yang bagus untuk kalian. Lalu di sini AK992 juga memberikan fitur wireless Bluetooth maupun dongle 2,4 GHz. Jadi kalau kalian memang membutuhkan wireless dan juga membutuhkan numpad, AK992 sudah menjadi jawaban yang sangat menarik di harga 500 ribuan. Jadi menurutku itu saja, sekian komparasi dua bersaudara dari brand Adjust ini, Adjust AK992 dan Adjust AK820. Jadi tuliskan favorit kalian di kolom komentar, atau mungkin kalian sudah pernah memegang kedua keyboard ini atau memiliki keyboard ini di rumah. Bisa tuliskan pengalaman kalian juga di kolom komentar untuk membantu teman-teman yang lain dalam memutuskan pembeliannya. Dan sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. And as always, sampai jumpa, jangan lupa bahagia.